The gamma's too high! Bruce, I can't stop it! Harper, get out! Halo semuanya, perkenalkan nama aku Devi Nurpala Farizi dari kelas 12 MIPA 7 SMA Negeri 1 Majalengka. Kali ini aku akan bahas tentang fakta fisika yang cukup menarik, yaitu tentang radiasi gamma. Pernah nggak sih kalian membayangkan apa jadinya kalau kita terkena radiasi sinar gamma seperti Bruce Banner di film Marvel? Apakah kita benar-benar bisa berubah menjadi Hulk? Atau itu cuman cerita fiksi belaka? Yuk kita bahas fakta menarik sains di balik cerita ini. Check it out. Sebelum ke pembahasan Hulk, kita harus paham terlebih dahulu apa itu radiasi dan radioaktivitas. Radiasi adalah proses pelepasan energi yang biasanya berbentuk gelombang elektromagnetik atau partikel. Sementara itu, radioaktivitas adalah sifat dari suatu unsur yang biasanya isotopnya itu tidak stabil, yang memancarkan radiasi atau meluruh, sehingga isotop tersebut bisa menjadi lebih stabil. Bahan-bahan seperti uranium dan plutonium adalah salah satu contoh dari bahan-bahan radioaktivitas yang sering digunakan di dunia sains dan teknologi. Peluruhan dari unsur-unsur ini akan menghasilkan 3 jenis radiasi utama, yaitu ada sinar alfa, sinar beta, dan juga sinar gamma. Dalam film Marvel, Bruce Banner berubah menjadi Hulk ketika terkena paparan radiasi gamma dalam dosis yang besar. Adegan ini menggambarkan bahwa radiasi gamma mengubah DNA Banner, memberinya kekuatan luar biasa dan tubuh raksasa. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi kalau tubuh manusia terkena paparan radiasi gamma dalam jumlah yang besar? Faktanya, dampaknya justru sangat berbahaya. Radiasi gamma adalah jenis radiasi ionisasi yang berarti cukup kuat untuk memecah ikatan molekul, termasuk DNA kita. Bukannya membuat kita punya kekuatan super, tapi paparan radiasi ini justru merusak DNA kita sehingga menyebabkan mutasi genetik yang mematikan atau membunuh sel-sel kita. Radiasi yang dipancarkan radioaktif itu berbeda-beda. Yang pertama adalah sinar alfa. Sinar ini berupa partikel bermuatan positif yang daya tembusnya sangat lemah. Bahkan selembar kertas bisa menghentikannya. Tapi, kalau masuk ke dalam tubuh, misalnya karena tertelan, sinar alfa sangat berbahaya. Yang kedua, sinar beta. Partikel ini lebih kecil dan bermuatan negatif. Daya tembusnya lebih kuat dibanding sinar alfa, tetapi masih bisa dihentikan oleh pelindung seperti aluminium. Yang terakhir atau yang ketiga adalah sinar gamma. Ini adalah gelombang elektromagnetik tanpa massa atau muatan yang punya daya tembus sangat tinggi, bahkan beton tipis atau baja biasa itu tidak cukup untuk menghentikannya. Pretty much completely blocked by paper, whereas the beta and the gamma makes basically no difference. Dalam eksperimen ini, terlihat bahwa sinar gamma bisa menembus beberapa lapisan pelindung yang tidak mampu dihentikan oleh sinar alfa dan beta. Itu sebabnya sinar gamma dianggap paling berbahaya jika tidak ditangani dengan tepat. Di dunia nyata, paparan radiasi gamma bisa menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada tubuh. Radiasi gamma itu mempunyai energi yang cukup tinggi untuk merusak DNA, kemudian merusak sel-sel tubuh kita, dan juga menyebabkan mutasi genetik, serta dapat meningkatkan risiko kanker. Kalau terkena dosis yang tinggi dalam waktu yang singkat, efeknya dapat
disebut sebagai sindrom radiasi akut yang bisa menyebabkan mual, muntah, kerusakan organ dalam, bahkan kematian. Jadi, transformasi menjadi Hulk seperti di film Marvel itu jelas tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Banyak orang khawatir bahwa radiasi yang dipancarkan ponsel itu dapat merusak otak atau menyebabkan kanker. Tapi faktanya, radiasi yang dipancarkan oleh ponsel itu adalah radiasi non-ionisasi, yang energinya jauh lebih rendah daripada energi yang dihasilkan oleh radiasi gamma. Jadi, selama digunakan dengan wajar, radiasi ponsel tidak akan membuat kerusakan pada tubuh kita. Berbeda dengan radiasi sinar gamma, radiasi ponsel itu tidak akan mempunyai energi yang cukup untuk memecah ikatan kimia yang ada pada tubuh kita. Meskipun berbahaya, radiasi sinar gamma dapat dimanfaatkan dalam dunia medis. Salah satunya adalah pemanfaatan dalam radioterapi. Sinar gamma dapat merusak sel-sel kanker tanpa merusak jaringan sehat yang ada di sekitarnya. Teknik ini sangat efektif untuk mengobati kanker-kanker tertentu, sehingga dapat terbukti bahwa radiasi, meskipun berbahaya, dapat dimanfaatkan untuk kebaikan jika digunakan dengan benar. Jadi kesimpulannya adalah bahwa paparan radiasi sinar gamma nggak akan bisa membuatmu menjadi Hulk, melainkan dapat merusak sel-sel tubuh kita secara serius. Di sisi lain, teknologi dapat memungkinkan kita untuk memanfaatkan radiasi untuk tujuan yang baik, seperti pengobatan kanker. Kita belajar bahwa ilmu pengetahuan itu memiliki kekuatan yang besar untuk mengubah dunia, bukan untuk menjadi pahlawan fiksi, melainkan menciptakan dampak yang nyata. Seperti yang dikatakan oleh Carl Sagan, ilmu pengetahuan adalah cahaya di tengah kegelapan, panduan untuk memahami alam semesta. Teruslah penasaran, teruslah bertanya, karena disitulah awal pengetahuan bermula. Sampai jumpa di pembahasan sains berikutnya, dan ingat bahwa ilmu pengetahuan adalah kekuatan terbesar kita. Menyelami sains, mengubah dunia.